وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk adab dzikri, adab etika zikir belum selesai ya. Pertemuan sebelumnya cukup banyak mengulas tentang istihdar azamatillahi inda dzikri, ya, termasuk pada konteksnya memahami hakikat zikir, menghadirkan zikir, memahami filosofi zikir dan seterusnya sudah kita bahas kemarin ya. Sampai saya mengatakan ada kalimat lain zikir ojo sampai kutah, itu ya kemarin sudah saya sampaikan sampai dalam. Kemudian sedikit kemarin kita menyentil tentang istihbabul bukai inda dzikrillahi fil khalwah. Jadi dianjurkan menangis ketika zikir kepada Allah fil khalwati, di dalam waktu sepi, menyendiri. Sudah saya katakan bahwa ada istilah khalwat, ada istilah uzlah, dan juga padanannya nanti ada al-infirad. Di sini tentang kita melakukan zikir dengan kita melakukan khalwat, menyendiri, itu merupakan sesuatu yang dianjurkan dan itu ada dalilnya. Jadi kalau umpamanya jenengan itu punya ruangan khusus umpamanya, atau mungkin tidak punya ruangan khusus, jenengan menyendiri kemudian jenengan berzikir kepada Allah, itu ada anjurannya dan itu ada hadisnya. Dalam konteksnya, apakah hanya cukup dengan berzikir saja? Yang paling pokok, yang penting di situ adalah untuk menghadirkan keagungan Allah. Maka posisinya kemudian kita lihat di sini hadis ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, itu posisi yang paling terakhir. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Dan orang ini, kalau Rasulullah memakai rajulun, rajulun itu biasanya secara linguistik diartikan orang laki-laki. Ya, sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab biasanya kata laki-laki atau jamak mudzakkar salim umpamanya itu sudah mewakili wanita. Orang yang dzakarallaha, berzikir kepada Allah, khalian, dalam posisi menyendiri, menyepi, sendirian. Fafadat ainahu, kemudian kedua matanya mengeluarkan air mata.
Ini poin ketujuh, orang yang langsung nantinya dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Di pertemuan sebelumnya sempat saya bahas satu persatu mulai imamun adil. Kita mengerucut di posisi ini, tidak mengulang. Ya. Ada garis bawah di situ, fafadat ainahu, sehingga kedua matanya mengeluarkan air mata, nangis. Apakah itu menjadi syarat mutlak? Sehingga umpamanya pas ketika kita itu zikir menyendiri, terutama di sepertiga malam akhir, kemudian kita tidak nangis, itu kira-kira apakah tidak masuk ke sini kan gitu? Kalau itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kalau kita ditanya, kita itu zikir bisa nangis apa orang? Pas ketika kita di sepertiga malam akhir kita berzikir kepada Allah, kita bisa menangis atau tidak? Masalahnya di situ. Jangankan untuk menangis, untuk menghadirkan hati, mengingat Allah yang kita ingat dengan kita berzikir itu kadang-kala susah kita ini. Mohon maaf kalau kita zikir jenengan zikir ketika bersepi-sepi, terutama di sepertiga malam akhir, persentase jenengan khusyuk dengan zikir itu dengan gelambiar itu banyak mana? Saya tidak akan berbicara tentang apakah pakai tasbih atau tidak pakai tasbih, kan gitu ya. Tapi posisi inti pokoknya itu adalah zikirnya itu. Yang zikirnya itu posisinya nomor 4 ini kena istihdaru azamatillahi inda zikir. Kadang-kala kita itu zikir gelambiar. Jangankan untuk zikir, sholat itu kita yang gelambiar, tidak karu-karuan. Padahal Gusti Allah sudah garis bawah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, lalai, gak karu-karuan. Pertemuan sebelumnya saya mengibaratkan kita ini seringkali seperti orang yang mabuk. Ketika sholat itu kita seringkali memposisikan seperti orang mabuk. Pas ketika kita berzikir juga seringkali kita memposisikan seperti orang yang mabuk. Kita tidak menenggak minuman keras ataupun yang lain, tapi posisinya orang yang mabuk itu tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, pas ketika kita zikir ataupun kita sholat, ya seperti itu kadang-kala seringkali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian mata kita bisa meneteskan air mata ketika kita kemudian tidak istihdar, hudurul qalbi yang kemarin saya katakan. Masih ingat ya Pak? Ada hudurul qalbi, kemudian ada ta'zim, ada al-khauf, kemudian apa lagi Pak? Ada al-haya, dan kemudian ada ar-roja. Betul ya? Ya, pas ketika kita melakukan zikir, ketika kita melakukan istihdarul qalbi, ketika kita melakukan sholat, sejatinya ada beberapa hal tadi itu. Apa? Hudurul qalbi, al-haya, ta'zim, roja, khauf. Nah, di antaranya itu kemudian kita bisa melakukan dengan memahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Kalau jenengan membaca kitab-kitab tafsir, Kanjeng Nabi itu suatu saat beliau bersama Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Pas ketika beliau bersama Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau minta izin. Ini etikanya Rasulullah. Minta izin kepada Ibu Aisyah untuk melakukan sholat malam. Dan pada waktu itu adalah gilirannya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya Nabi ada 11. Jadi otomatis beliau akan menggilir, dan kebetulan itu tempatnya Aisyah. Kalau jenengan kan cuma satu, jadi tidak ada yang digilir. Ya, kemauan ada, tapi baik. Ya. Rasulullah kemudian minta izin kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam kitab tafsir itu sebenarnya Ibu Aisyah itu berat melepaskan Nabi untuk melakukan sholat malam, tapi kemudian beliau sholat. Ada yang menarik di dalam matan hadis di situ. Sejak beliau melakukan sholat,
itu air mata beliau meneteskan sampai membasahi pipi dan jenggot beliau. Pas ketika beliau bersujud, maka pas ketika sujud itu air mata beliau membasahi tempat sujud beliau. Dan Ibu Aisyah itu dalam riwayat juga sempat heran sampai bertanya, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah, kenapa jenengan melakukan semacam itu? Itu Nabi. Jadi artinya pas ketika beliau di sepertiga malam akhir, ketika beliau melakukan sholat malam, saya katakan mulai awal dulu bahwa sholat itu adalah zikir yang terbesar. Wala dzikrullahi akbar. Dikandung dalam konteks inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat malam itu bagian daripada zikir. Ada 3 macam zikir ya, masih ingat ya Pak ya? Ada zikrun qalbi, ada zikrul lisan, dan kemudian ada zikrun bil jawarih. Nangis Nabi. Padahal dosa-dosanya diampuni, maksum, dijamin masuk surga, tapi masih bisa menangis beliau. Kita ini dosa-dosanya ndak karu-karuan, nangis ya ora iso. Tidak usah nangis lah, membek-membek ngono lho. Apa membek-membek? Ya. Susahnya minta ampun. Saya khawatir itu adalah tanda daripada kerasnya hati kita. Ya, khawatirnya itu adalah tanda kerasnya hati kita. Wong jenenge hati keras itu yang dicelup ya ora jemek, dipepe ya ora garing. Menyendiri di sepertiga malam yang akhir, makanya di situ kan wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Kadang tidak iso nangis belas, menyesali perbuatan pun juga tidak bisa belas. Tapi justru yang muncul yang terbanyak sepertiga malam yang akhir itu ketika zikir atau pas ketika melakukan tahajud, yang muncul adalah faktor duniawi. Wiritan duit, utang, sugih. Justru yang mengkontaminasi zikir kita itu malah. Betul Pak? Katanya ngomong betul kok angelmen ya. Itu yang terjadi. Sehingga seringkali yang ada konteksnya itu bukan pencerahan sepertiga malam yang akhir itu untuk bagaimana kita fafadat ainahu, tapi justru pencerahan muncul kalau di YouTube kan sering. Lakukan ini supaya rezeki ngejar, kan gitu ya. Lakukan ini supaya kaya raya, melakukan ini, mek ngono-ngono tok. Seolah-olah kita zikir itu hanya untuk dunia. Tidak ada yang lain. Padahal Kanjeng Nabi menggambarkan namanya dunia itu kayak, mohon maaf, kayak teletong. Itu toh. Lah, di sini digambarkan kholian fafadat ainahu. Pak, apakah tidak boleh toh Pak kita itu tahajud kemudian minta dunia? Yang mengatakan tidak boleh siapa? Tapi mas yang ngono ya aja ngono. Mas yang ngono ya aja ngono. Ada sesuatu yang lebih kuat untuk harus kita lakukan. Allah itu sudah memberi jaminan. Ada wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di situ kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezekinya dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dulu pas saya khutbah di sini pernah saya sampaikan, kalau ada orang itu man aktara hammihi ad-dunya, kalau orang itu dalam konteks mindsetnya itu dia terkontaminasi oleh dunia tok yang dipikir, sementara akhirat itu nomor sekian, maka ada tiga hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah itu akan menjadikan ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di kedua matanya. Orang yang otaknya, mindsetnya cuman materi, duit, uang, cuman itu saja, justru Allah akan menjadikan dia fakir dalam kedua matanya. Mungkin masih dia punya mobil, mungkin dia masih punya sepeda, punya rumah bagus, tapi Allah menjadikan dia fakir. Selalu saja tidak pernah bersyukur, selalu kurang, tidak akan pernah tenang hidup. Ditambah lagi wa farraqa lahu syamlahu, Allah itu akan mencerai beraikan urusannya. Urusan ruwet gak mari-mari, tidak selesai-selesai, ada saja masalah.
Yang bikin masalah itu kemudian sampai pada waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada aku, ingat kepada aku, maka apa? Fa innalahu ma'isyatan donka. Dia akan punya penghidupan yang sempit. Sempit. Meskipun uangnya banyak tapi dia sempit. Gitu. Janganlah. Ya. Jadi yang ketiga, wa atathu dunya, apa namanya, kalau dunia itu akan datang, dunia akan datang tidak akan datang kecuali sesuatu yang dia sudah dicatatkan, illa ma kutiba lahu. Saya menyarankan pas ketika kita itu sepertiga malam yang akhir, atau mungkin tidak sepertiga malam yang akhir, pada posisi khaliyan, kita berzikir kepada Allah. Yang paling kita tanamkan pada diri kita itu adalah apa? Muhasabah. Kita itu kalau betul-betul takwa kepada Allah, jangan khawatir, rezeki itu akan dijamin oleh Allah. Tinggal kita yakin atau tidak. Itu cuma itu aja. Lupa kalau begitu tidak usah kerja. Bukan begitu maksud saya. Bukan begitu maksud saya. Ya, saya yakin, hakul yakin. Wong karena konteksnya di situ ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saja. Baik, saya lanjutkan. Yang nomor 6. Istihbabu dzikrillahi fis sabahi wal masai. Dianjurkan, disunnahkan zikir kepada Allah fis sabahi, pada waktu pagi, wal masai, dan pada waktu sore atau petang. Ini sunnah. Ini seringkali kita lupakan, seringkali kita lalaikan. Manfaatnya zikir sore, zikir pagi itu luar biasa. Betul. Manfaatnya zikir sore, zikir pagi itu luar biasa. Kalau kita melihat salah satu manfaatnya, ya, salah satu manfaatnya di situ ada apa namanya, penjagaan dari Allah. Di situ ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kalimat idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah. Kalau dia itu zikirnya sore dan pada waktu itu dia mati, fa insyaallah masuk surga. Hadisnya riwayat Bukhari. Wa idza qala hina yusbihu famata mi yaumihi mitlahu. Kalau dia baca zikir pagi dan dia kemudian mata pada hari itu, maka insyaallah dia itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang dipakai. Tapi sebenarnya saya konteksnya kembali kepada awal tadi, bukan hanya masalah dimasukkan surga atau tidak. Bukan masalah dimasukkan surga atau tidak. Tapi di awal kita mengawali kehidupan kita, kita sudah ingat kepada Allah. Itu yang paling penting sebenarnya, Pak. Kita ini 24 jam dari tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat. Itu artinya kan Gusti Allah kan ingat kita terus, dikasih. Setidak-tidaknya pas ketika kita kemudian pagi bangun, kita berzikir, kita sholat, setidak-tidaknya kita mengingat kepada Allah. Ya, memang tadi sudah saya katakan, nanti kalau jenengan riwayat Abu Dawud itu ada orang yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Berapa? Thalatha marratin lam tusibahu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Jadi kita membaca yang itu 3 kali, fa insyaallah dihindarkan dari fuja'atu bala'in, bala yang datangnya tiba-tiba. Dan kalau kita membacanya pada pagi hari, sama lam tusibahu faja'atu bala'in hatta yumsiya. Pak, ini musim Covid, Pak, umpamanya gitu. Kita baca ini bagus tidak?
pol bagusnya. Atau mungkin nanti ditambah lagi kan diantaranya juga ada a'udzu bikalimatillahi attammah min syarri ma khalaq. Coba nanti jenengan lihat lagi di Hisnul Muslim umpamanya, doa zikir pagi, zikir sore, mulai jenengan. Nggak usah wiritan yang aneh-aneh. Saya seringkali mengatakan di sini, sesuatu yang berasal dari Nabi itu loh belum kita lakukan semua. Lalapo kita nambah-nambah yang aneh-aneh, apalagi tidak ada sanatnya, apalagi yang macam-macam. Apalagi yang macam-macam. Saya contohkan. Saya pernah membuka sebuah kitab, memang penasaran. Katanya nama-nama Ashabul Kahfi itu kalau ditulis itu bisa untuk tolak bala sama nama anjingnya itu. Kalau ditulis di pintu akan begini, ditulis di tempat dagang seperti ini, kalau diikat di tangan seperti ini. Saya penasaran. Dan itu dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Saya sempat berpikir, namanya akidah itu kita juga harus berpikir juga. Saya buka di salah satu kitab namanya Hasyiah As-Sawi. Ternyata memang ada di situ. Ternyata memang ada di situ. Jadi kalau untuk ada kebakaran ditulis di kertas, baru dilemparkan ke tempat kebakaran sehingga kemudian jadi mati. Sampai ada seperti itu. Saya baca loh, ternyata ada. Dan ternyata saya telusuri lagi di kitab-kitab tafsir yang lain, termasuk Ibnu Katsir itu membantah. Tidak mungkin Ibnu Abbas mengajarkannya semacam itu. Karena konteksnya kalau kita melihat di Fathul Majid, jimat itu kalau dalam bahasa Rasulullah kan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ketika seseorang itu kemudian menulis, kemudian diikat, ditaruh di pintu, itu kan namanya tamimah. Itu kan namanya tamimah. Dan Nabi Muhammad sudah mengatakan inna ruqa wattiwalata wattamaim syirkun, kan begitu. Tidak mungkin sahabat Ibnu Abbas itu akan menentang seperti itu. Ternyata diteliti, riwayat itu tidak ada sanadnya kepada Ibnu Abbas, otomatis gugur. Tidak mungkin Ibnu Abbas seperti itu. Termasuk seperti Asma Jaljalut itu yang seringkali diamalkan di pondok-pondok, dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, sahabat Ali. Ternyata ditelisik, kemudian ada Mbah Fadl, muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Senor Tuban, dalam kitabnya itu kadzib, itu dusta. Asma Jaljalut itu dilibatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian yang namanya Mbah Fadl, Senor Tuban sampai mengatakan, berani mengatakan di kitab itu, saya punya kitabnya di rumah, beliau sampai mengatakan kitab Samsul Ma'arif, kitab Mamba'u Usulil Hikmah itu adalah kitab-kitab sihir. Sampai segitu. Kitab sihir. Itu muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan begitu. Ya, jadi nggak usah wirid-wirid yang aneh-aneh. Itu pasti nanti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Jangan wirid ini, wirid itu. Pasti ada masalah. Ya, setidak-tidaknya pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam jenengan. Saya sudah pengalaman semacam itu. Wiritan aneh-aneh sampai poso, sampai diraja, sampai diwipik, sampai puasa, sampai apa-apa. Wis towo, ndak usah ditirokne. Lakukan yang memang sudah berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antara yang insya Allah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah itu adalah zikir pagi sama zikir sore. Hantam itu terus. Termasuk di situ kan apa? Di antaranya membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi mi'ata marrat, 100 kali. Pagi hari dan juga sore hari. Wong kalau umpamanya kita membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi 100 kali itu loh sebentar. Lah kadangkala kita lebih tertarik dengan ijazah, tidak apa-apa saya sebut ya. Kita tertarik dengan ijazahnya seorang kiai yang tidak jelas dan kemudian di situ ada fadilah-fadilah tertentu. Kamu baca ayat kursi 460 kali, kamu kaya raya. Saya mikir, di situ ada kalimat kamu zikir ayat kursi 460 kali, pasti kamu dijamin kaya raya. Muncul kalimat pasti kamu dijamin kaya raya itu teko endi? Dan kemudian hitungan 460 kali itu dari mana? Kamu baca sholawat ini 4444 kali akan begini. Sanatnya dari mana?
Terus kepastian fadilahnya dari mana? Nggak usah yang macam-macam begitu. Saya dulu juga keblinger ikut wiritan sing aneh-aneh begitu. Sampai puasa 3 hari dan aneh-aneh begitu. Belajar pelet ya tak lakoni dulu ya. Itu dulu. Ya, sudah usah yang lakukan ya. Alumni wiritan kayak belajar mauna, istidharat, karomah begitu juga. Jangan itu ya. Clear ya. Lakukan saja semacam ini. Fadilahnya dzikir pagi. Mohon maaf jenengan sudah rutin dzikir pagi sama dzikir sore. Sing maca alhamdulillah siji loro. Yang lain pagi hari itu yang dibaca apa? Biasanya ini yang selalu dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min, mesti biasanya saya jenengan baca itu ya. Soalnya BPKB ini sering sekolah. Ya PPKM akhirnya seperti itu kan. Akhirnya diwaca itu. Itu biasanya sing diwaca iku. Bismillah, kita awali yang sunnah. Kita awali yang sahih. Kita awali yang sanadnya jelas. Tidak usah membaca yang dzikir-dzikir yang tidak ada sanadnya yang jelas. Apalagi wis karangan-karangan seperti itu. Yang di rumah punya kitab Syamsul Ma'arif, buang, bakar. Ada yang punya? Ada yang itu kitab dukun itu. Mujarobat terus bakar, dibuang. Enggak usah pakai kitab-kitab semacam itu. Pasti ada sesuatu nanti. Ada yang mengamalkan mujarobat di sini. Masya Allah, bahaya Pak, berbahaya. Saya berani ngomong begini karena memang faktanya seringkali ada efeknya. Seringkali ada efeknya. Ya mungkin ada yang mengatakan Pak itu nanti memunculkan khodam. Iya khodamnya khodam apa? Khodam jin tambah gawe dolanan. Ya itu jenengan bisa lihat di Hisnul Muslim tentang dzikir pagi ataupun dzikir sore. Itu yang jenengan baca insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nomor 7, istihbabul dzikri indal hammi wa dhayyiqi. Istihbabul dzikri itu disunnahkan berzikir, dianjurkan berzikir indal hammi, ketika dalam posisi sedih, wal dhayyiq, pas ketika dalam posisi kesulitan, kesempitan. Rasulullah Muhammad SAW itu memahami bahwa manusia itu memang tempatnya masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa arti kabat itu? Kabat itu apa artinya? Kabat itu kalau menurut Syekh Al-Utsaimin, yang namanya kabat itu bahwa manusia itu memang akan selalu berhadapan dengan masalah, dan manusia itu memang dituntut untuk menuntaskan masalah itu. Itu namanya kabat. Berarti laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh pasti kami menciptakan manusia akan selalu berhadapan dengan masalah. Hidup ini memang masalah. Pasti di dalam konteks masalah itu pasti akan ada kesulitan, ada kesedihan. Maka kenapa ada surat yang namanya Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak. Ya, kami lapangkan dadamu. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Kenapa? Yang dihadapi Rasulullah masalah berhadapan semacam itu. Nah, pas ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesedihan, sunnahnya membaca zikir ini. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu dibaca kalau kita ada kesulitan. Boleh semacam itu. Tapi sekali lagi berkenaan dengan nomor 4 yang tadi itu, jenengan tidak boleh mengatakan dengan membaca zikir ini kesulitan lepas.
Jenengan tidak boleh mengatakan zikir ini ampuh, gara-gara zikir ini akan menuntaskan ini. Ini yang tidak, ini yang bermasalah. Zikir semacam ini cuman sarana, cuman doa saja. Tapi semuanya adalah Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ma la yakunu billahi la yakun. Masih ingat ya, pas saya khutbah Jumat pernah saya sampaikan. Selali ya. Ma la yakunu billahi la yakun. Apa artinya Pak? Masih ingat ya? Segala sesuatu itu yang ma la yakunu billah, segala sesuatu yang tidak dalam posisi pertolongan Allah, la yakun, dia tidak akan pernah terjadi. Syekh Al-Utsaimin itu pernah menulis ya di kitab Tafsir Juz Amma berkenaan surat Al-Falaq, berkenaan dengan zikir untuk membentengi diri dari gangguan al-ain. Apa al-ain? Itu semacam sihir itu, al-ain. Melindungi sihir, melindungi apa? Syekh Al-Utsaimin mencatat di situ di Tafsir Juz Amma, jangan buka di dalam tafsirnya beliau. Ada orang yang sampai membaca zikir pagi, zikir sore, membaca zikir pertahanan, zikir perbentengan, macam-macam. Tapi kata Al-Utsaimin tetap jebol. Karena konteksnya menurut Al-Utsaimin bukan zikirnya itu, tapi orangnya itu. Imam Ahmad bin Hambal ketika mengobati orang kesurupan tidak baca apa-apa. Ditunjukno sandali tok jini wis melayu. Lan jenengan waca ayat kursi ping swidak jaran gak metu-metu. Iya. Kanjeng Nabi ketika menghadapi orang kesurupan cuman dipukul pelan dadanya kan. Ukhruj ya aduwallah. Kan gitu ya. Ora diwaca apa-apa wis metu. Lah kita ini sampai digepuk ping piro jini orang metu-metu. Jadi sebenarnya faktornya bukan pada konteks zikirnya, tapi tauhidnya orang yang melakukan ruqyah. Lupa apakah ruqyah itu boleh? Boleh, kenapa tidak boleh? Selama tidak ada kesyirikan di dalam ruqyah itu. Ini diantara zikir yang kita baca pas ketika kita mendapatkan kesulitan. Ini saya tidak ngaji dukun loh Pak ya. Tidak ngaji dalam konteks dukun, enggak. Kebetulan memang ini kitab yang kita baca seperti ini. Baca. Baik, yang terakhir, istihbabu al-dzikri 'inda iyadatil marid. Ya, sunnah zikir ketika mengunjungi orang yang sakit. Membacanya sampai berapa? 7 kali. Boleh dibaca 7 kali. Apa yang dibaca? As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka illa ufiya. Dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. Wis clear. Adab zikir sudah selesai, mulai 1 sampai 8. Tapi inti pokoknya zikir itu yang paling pokok adalah bagaimana kita memahami apa yang kita lakukan ketika kita berzikir. Semakin berzikir seharusnya semakin taat kepada Allah. Semakin banyak berzikir seharusnya akhlaknya juga semakin baik. Itu intinya. Ada yang perlu didiskusikan atau kita masuk ke adab yang lain? Monggo. Kalau konteksnya pasien tersebut tidak bisa dikunjungi, tapi hanya bisa melalui ruqyah, apakah boleh kita menggunakan seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Biasanya nanti kalau di dalam hadis-hadis yang lain itu sambil memegang, ya memegang. Itu termasuk adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifauka. Itu juga termasuk untuk buat ngerukyah juga kan itu. Itu boleh. Kalau umpamanya ndak iso jenenge ora iso nyentuh, ndak apa-apa, boleh. Di sini coba jenengan lihat di dalam riwayat Tirmidzi di sini. Di sini tidak ada. Lha kok setengah itu? Aku mang delok iko ya. Baik ya. Kalau jenengan lihat di riwayat Tirmidzi di sini tidak ada kalimat untuk ayadahu, enggak ada. Jadi ada riwayat yang menyeletakkan dan ada riwayat yang tidak meletakkan. Boleh.
Ada yang lain? Oke Pak. Udah lama nggak ketemu sama Bapak. Berdoalah kamu dengan menyebut apapun, yaitu dengan Asmaul Husna. Maka di situ di kitab Asmaul Husna itu kalau membaca Al-Fatihah sekian, maka ya, kalau ini apakah itu pernah yang dianjurkan? Baik. Karena itu berdoalah kamu dengan berdoa yaitu Asmaul Husna. Al-Quran menyebutkan itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna. Rasulullah kalau berdoa juga menggunakan asmaul husna. Di antaranya beliau kalau berdoa di antaranya la ilaha illa anta antal ahad antas somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ yang disebut oleh Rasulullah adalah as-somad. Itu asmaul husna. Berdoa dengan menggunakan asmaul husna itu boleh. Yang tidak boleh memastikan dengan kalimat seperti ini, baca sekian pasti akan begini. Itu yang tidak ada sanadnya sama sekali. Itu yang tidak ada anjurannya sama sekali. Itu yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Tidak pernah ada satu hadis pun. Contoh, baca kamu itu al-wadud. Apa al-wadud itu? Maha mencintai. Baca al-wadud 100 kali, maka orang-orang yang melihat kamu pasti akan menjadi senang. Mahabbah, hafal mahabbah. Lah yang semacam ini yang tidak ada. Maka buku-buku yang berkenaan dengan lupa, apakah tidak boleh toh dibaca sekian-sekian? Kalau mengatakan baca sekian akan seperti ini, pasti akan semacam ini, ya itu tidak ada dalilnya. Itu yang disebut dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Gitu nggih, Pak? Jenengan sering wiritan Ar-Razzaq. Loh, tidak apa-apa, jenengan wiritan Ar-Razzaq dalam konteks meminta rezeki boleh. Tapi yang tidak boleh baca 500 kali pasti sugih. Waduh, itu yang tidak boleh. Itu ya. Atau pernah saya cerita di sini baca sholawat 1000 kali dalam satu hari pasti kaya raya. Wah, itu dari mana posisinya? Itu yang akhirnya nggak kerja. Nanti setelah azan kita lanjut lagi.
Ada yang lain? Jadi pertanyaan itu tadi tidak ada dalil, tidak ada perintah. Jadi kalau untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna boleh, dan itu perintah berdoa kita dengan Asmaul Husna boleh. Sebenarnya kalau secara pahami filosofi hakikat kemarin, pas ketika kita umpamanya minta rezeki gitu ya kepada Allah, kita menyebut Ar-Razzaq, esensinya bukan bacaan Ar-Razzaqnya itu, tapi apanya Pak? Ketauhidan bahwa Allah itulah yang, itu sebenarnya posisi. Kita membaca umpamanya apalagi yang biasanya dengan wiriti Ar-Rahman Ar-Rahim, karena posisinya kita ingin begini begitu, maka posisinya bukan dzikir Rahman Rahimnya itu yang kita, tapi tauhidnya bahwa Allah itulah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sebenarnya di situ konteksnya. Jadi makanya saya katakan, kalau umpamanya ada yang mengatakan ini baca sekian ratus kali pasti akan begini, ini yang jadi masalah. Jadi tidak perlu dilakukan. Jadi doa-doa semacam ini, Pak saya pengen kesulitan ini bisa diangkat oleh Allah, ini ada doanya dari Rasulullah SAW. Pak saya pengen mendapatkan perlindungan dari Allah, tadi dzikir sore, dzikir pagi sudah ada, termasuk subhanallah wa bihamdi berapa tadi? 100 kali. Jadi sebenarnya sudah ada semuanya. Sebenarnya sudah ada semua di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Cuman kita ini seringkali tidak ngerti. Kita seringkali tidak tahu kalau sudah ada. Sehingga pas begitu di YouTube atau di Google ada orang yang nge-share tentang amalan ini, amalan itu, kita tertarik. Apalagi dengan iming-iming pasti begini. Padahal Masya Allah sesuatu yang tidak ada sanad. Makanya begini loh ya Pak, kalau berkenaan sanad, andai kata sanad itu tidak penting, saya ulang, andai kata sanad itu tidak penting, maka orang akan bisa bicara seenaknya. Paham maksud saya? Saya dapat ini dari guru saya, bener itu. Sanad itu penting. Ya, maka kalau ada istilah amalan atau ijazah itu kalau tidak ada sanad itu malah juga berbahaya juga. Clear ya Pak? Ada tambahan? Betul. Baik. Itu hadis yang sahih. Allah mengatakan ana indah dhanni abdi bi, itu betul. Bahwa aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Yang semacam ini bukan menjadi dalil untuk kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu kan hanya mengatakan sesuai dengan prasangka hambaku. Bukan ada kalimat wis lakonono sakarepmu sing penting kon yakin, tidak ada perintah begitu. Ya, di samping itu dzon, saya sesuai dengan prasangka hambaku, jangan digebyah-uyah secara umum sehingga kemudian aku yakin aku wiritan ini mesti dikabulne. Nanti jangan-jangan kemudian maling juga akan menggunakan itu. Amalan-amalan tertentu, contoh, saya dulu mungkin jenengan juga masih ingat ya, bacaan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Saya masih ingat betul. Kemudian itu dibaca ketika keluar naik sepeda atau naik mobil, meskipun Anda tidak bawa STNK, tidak bawa
helm wis iku wocon engko polisine iku gak ketok. Lah ngene iki lho posisinya dari mana? Tapi di pondok kadang-kala kita ada yang orang tertentu diajarkan. Kalau di pondok sekarang, di pondok saya sekarang di Tembiring sudah tidak dian lagi. Ya, sudah enggak. Ya itu. Lah kalau umpamanya konteksnya semuanya kalimat ana indal dzanni abdi bi itu dijigebyau ya, maling pun akan mangsul. Wis aku tak maling, tak waca iki mesti selamat. Betul enggak? Itu. Jadi kalimat ana indal dzanni abdi bi itu tidak pada posisi memerintahkan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, jadi makanya itu berkenaan dengan masalah positive thinking, husnudzon kepada Allah itu saja, jangan disampai pada merambat yang ke mana-mana. Tetap gandengannya nanti man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, itu gandengannya. Gitu ya Pak. Baik. Ada yang lain? Cukup. Kalau cukup alhamdulillah. Insyaallah pertemuan berikutnya saya tawarkan kepada jenengan adab apa yang belum dibahas. Kitabnya masih tebal. Adab-adab apa yang belum dibahas? Adab makan dan minum belum ya? Adab takziah belum. Banyak sebenarnya, banyak. Monggo jenengan. Nanti saya lihat di kitab Sahih Adabil Islam. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.